dengan hari pembayaran upahku. Apakah aku gajian, Pak? Saya mau katakan lebih dari gajian. Karena upah itu datang dari Tuhan. Orang yang mencari Tuhan, orang yang memuji menyembah Tuhan, tidak pernah ditinggalkan, tidak pernah dikecewakan. Tuhan memberikan upah bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Berapa banyak di antara saudara mengasihi Tuhan? Amin. Berarti saudara terima upah daripada Tuhan. Tepuk tangan meriah bagi Allah kita. Haleluya. Bukan besok, hari ini kita terima bersama-sama. Amin. Kekasih Tuhan, hari ini tepat tanggal 15 November. Saudara nanti masukkan di agenda saudara 15 Desember. Jangan bikin acara, jangan kemana-mana, jangan keluar kota. Kalau udah terlanjur bikin janji, batalkan saudara. Sebab tanggal 15 kita punya acara yang spesial, yaitu kita mau memperingati hari kelahiran Tuhan kita. Berapa banyak di antara saudara ingin bersama-sama memperingati hari kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus? Tepuk tangan dulu meriah bagi Allah kita. Dan acaranya kita tidak buat di sini, kita dapat satu tempat yang spesial dari Tuhan, yaitu di Gedung Kesenian Jakarta. Saudara, saya sudah pergi ke sana, saya tahu di tempat itu saudara akan ada sesuatu yang dahsyat. Saya percaya tidak kebetulan gereja Tuhan taruh di kota Jakarta. Dan Tuhan bawa kita masuk ke Gedung Kesenian Jakarta. Itu gedung dibangun tahun 1821. Dan di situ saya percaya ya, ada maksud Tuhan. Kita percaya Jakarta akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Jakarta akan dituai bagi Tuhan. Yang setuju dengan saya berikan kemuliaan bagi Allah kita. Tanggal 15 Desember itu hari Selasa, saudara. Katakan sama orang di sebelah saudara, 15 Desember hari Selasa. Amin. Ya, jangan pikir hari Minggu. Betul? Nanti saudara pikir hari Minggu, jadi saudara salah lihat tanggal. Saya mau beritahu secara jujur dan terang-terangan, tanggal 15 Desember itu hari Selasa. Dan kita bikin acara pukul 18. Pukul 18 itu bukan jam 8 malam, saudara. Ya, 18 jam 8 malam. Pukul 18 itu jam 6 sore. Kasih tahu orang di sebelah saudara itu jam 6 sore. Betul? Ya. Sebab seringkali baca selebaran pukul 18. Oh, jam 8 malam, malam sekali, Pak. Ya. Mungkin salah mengerti, saudara. Makanya lebih baik di hari ini saya jelaskan sama saudara. 15 Desember 2015 pukul 18. Mengapa spesial? Bukan saja karena ada pesan Natal yang luar biasa, karena tema Natal kita tahun ini adalah Christmas in Peace. Katakan peace. Amin. Ya. Lebih keras lagi, peace. Haleluya. Christmas in peace. Memang yang datang adalah Raja Damai. Tapi lebih daripada itu juga saudara, kita akan bersama-sama menyaksikan acara yang belum pernah dibuat di tempat ini, yaitu kabar Natal tentang kehidupan Yesus. Berikan kemuliaan meriah bagi Allah kita. Haleluya. Kita akan melihat satu tayangan, satu pagelaran yang belum pernah dibuat sebelumnya. Dan ini termasuk kolosal karena orangnya banyak sekali, saudara. Doakan sungguh-sungguh. Ya, kita akan melihat satu pagelaran. Nah, jangan datang sendiri, saudara. Saudara mesti gunakan momentum yang bagus ini untuk memberitakan tentang Yesus kepada setiap orang. Karena itu kalau saudara punya keluarga yang belum percaya Tuhan, dia selama ini baca Alkitab nggak ngerti-ngerti, ya, oh kehidupan Yesus itu bagaimana, saudara bisa aja, karena dia akan bisa melihat secara langsung, saudara. Ya, jadi tanggal 15, kalau saudara yang membutuhkan undangan, saudara bisa menghubungi panitia, karena panitia bisa menyediakan undangan khusus. Kalau yang membutuhkan, contoh saudara mau undang atasan saudara, daripada nanti ngomong lisan nggak dipercaya, kira-kira gitu, saudara. Ya, saudara bawa, ya, saudara minta undangannya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu panitia, ya, nanti akan disiapkan sehingga saudara bisa mengundang. Amin. Nah, kekasih Kristus, undangan terbatas, saudara. Terbatas, karena kapasitas tempatnya juga tidak terlalu besar. Karena itu saudara, tentu kita prioritaskan yang lebih dahulu. Yang lebih dulu minta itu yang kita prioritaskan. Nah, saudara kasih oleh Kristus, pagi hari ini kita bersama-sama akan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kalau saya lihat hari-hari ini ketika kita menghormati kekudusan dan menghormati akan hadirat Tuhan, saya melihat ada begitu banyak orang diberkati Tuhan.
20 tahun tabut Allah ada di tempatnya Abinadab, tidak terjadi apa-apa. Tapi 3 bulan saja tabut itu ada di rumah Obed-Edom. Obed-Edom diberkati. Kekasih Kristus, apa yang membuat perbedaan? Sikap menghormati. Katakan bersama saya, menghormati. Abinadab menganggap biasa-biasa saja kehadiran Tuhan, yaitu tabut Allah dianggap sebagai hal yang biasa. Tapi Obed-Edom sangat menghormati. Alkitab berkata 3 bulan saja Obed-Edom diberkati Tuhan. Haleluya. Saya percaya kita semua di tempat ini menghormati akan hadirat Tuhan. Yang setuju dengan saya, lambaikan tangan saudara. Oh, haleluya, haleluya. Nah, pagi hari ini saudara, saya ingin sama-sama kita membuka Ulangan pasal 29 ayat yang ke-29. Ulangan pasal yang ke-29 ayat yang ke-29. Minggu lalu ibadah pagi saya tidak ada di tempat ini, tapi ibadah sore saya sampaikan pesan firman Tuhan ini. Saya rindu yang pagi juga boleh mendapatkan pesan yang sama. Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Baca bersama-sama. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Ayat firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita bahwa dalam hidup ini tidak semua kita mengerti apa yang sedang terjadi. Makanya ada pujian, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Saya mau katakan amin. Karena apa? Alkitab berkata ada hal-hal yang tersembunyi, tetapi ada juga hal-hal yang dinyatakan. Artinya apa? Tidak semua Allah menyatakan kepada kita pada waktu ini. Bisa tangkap saudara? Tidak semua Allah menyatakan pada waktu ini. Mungkin dengan perjalanan waktu besoknya bisa nyatakan. Tetapi yang jelas ada hal-hal yang tersembunyi yang Ia simpan, yang Ia belum nyatakan bagi kita. Dan kalau itu terjadi, baca bersama-sama, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan. Amin. Lah bagi saudara dan saya apa? Dikatakan di sini, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Saudara dikasih oleh Tuhan, ada banyak orang bertanya begini, Pak Pendeta, saya itu sudah pergi ke gereja, saya sudah melakukan firman Tuhan, ya meskipun belum lengkap semuanya, mungkin sebagian-sebagian, tapi paling tidak Tuhan melihat saya ada perkembangan lah. Tapi kenapa saya kok rasanya, aduh, menghadapi beban dalam hidup ini, kok rasanya kayaknya gak tambah ringan, Pak Pendeta. Saya sudah melakukan bagian saya sudah kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, yaitu persepuluhan saya bahkan sudah menabur, tapi rasanya kok, ya, rasanya jalan itu kok belum dibuka bagi saya, Pak Pendeta. Ada ibu-ibu datang, ikut ibadah WB, saya sudah rajin ikut ibadah WB, ya sudah lama, tapi suami saya sampai hari ini belum berubah. Maksudnya berubah gimana? Jadi lebih ganteng. Si jelas juga ya. Itu loh Pak Pendeta, tambah kayaknya makin kasar aja sama saya. Bahkan tidak menghormati saya, tidak menghargai saya sebagai seorang istri. Oh itu maksudnya. Kalau saudara pikir saudara pergi ibadah rajin lalu suami berubah, akhirnya diganti Tuhan sama yang baru, itu gak mungkin. Ya. Atau sebaliknya, ya, para suami berkata begitu, Pak saya sudah ikut ya pelayanan, saya sudah melakukan bagian yang saya harus lakukan, tapi kayaknya istri saya tak berhenti itu Pak. Ya. Ngocehnya Pak, aduh, ya. Tenang saja, ya. Itu juga gak boleh minta diganti. Gak ada istilahnya tukar tambah, gak bisa. Ya. Pak saya menghadapi hal-hal yang berat dalam hidup ini. Saya bertanya dulu, ada nggak di antara saudara yang hari ini juga sedang mengalami hal-hal seperti itu? Ada ya? Ada.
Mengapa Tuhan? Mengapa, oh mengapa? Kenapa? Nah, dengar baik-baik. Ulangan 29 dan 29 berkata, ada hal-hal yang memang masih tersembunyi bagi kita. Tapi satu hal yang sudah dinyatakan bagi kita, itu yang harus kita kerjakan. Amin. Kebanyakan orang berpikir begini, gak seru banget. Gak seru, kalau yang sudah dinyatakan tuh gak seru lagi. Makanya banyak orang sering cari tuh hal-hal yang tersembunyi. Ya, kalau semua yang sudah serba jelas, ya, nggak menantang Pak. Ya. Saya ingat waktu kami kecil-kecil dulu, saudara, kalau setiap mau Natal, ya, pasti orang tua sudah sediakan hadiah Natal. Ya, biasanya sudah disiapkan beberapa minggu sebelum sudah disiapkan. Dan kita mulai bertanya-tanya, Papi hadiahnya apa sih? Mami hadiahnya apa sih yang dibeli buat kita? Oh, nanti dulu tunggu tanggal mainnya. Dan saudara tahu, sementara kita menunggu tanggal main itu, saudara, setiap hari kita cari tahu, kira-kira disimpan di mana ya? Kira-kira disimpan di mana ya? Dan kita mulai buka setiap lemari, kita lihat, nggak di sini. Ya, kita buka di dapur, kita cari, mungkin disembunyikan di dapur, nggak ketemu. Dan kita begitu penasaran, kenapa? Karena barangnya disembunyikan. Saudara, ketika sesuatu itu masih belum dinyatakan, rasa ingin tahu kita begitu besar. Tapi begitu nanti sudah kita diberitahu, banyak orang bilang, Bang, iya cuma kayak gitu doang. Bukankah seringkali firman Tuhan juga sama? Hal-hal yang sudah dinyatakan dan harus kita kerjakan, ada orang bilang, cuma gitu doang, Pak. Aku mau mengerti yang lebih dalam lagi, Pak. Aku mau tahu yang lebih tinggi lagi. Dan dengar baik-baik, saudara, kita tidak bisa mengerti Tuhan sedetil-detilnya. Kita nggak bisa mencari tahu apa yang disembunyikan Tuhan sedetil-detilnya kecuali Dia menyatakan bagi kita. Amin. Sebab kalau kita sampai tahu apa yang ada di dalam pikiran Allah sampai sedetil-detilnya, saya dapat yakinkan saudara bahwa itu pasti bukan Allah. Kenapa? Kalau Dia Allah, nggak mungkin kita bisa mengerti. Betul? Sesuatu yang lebih rendah derajatnya itu bisa kita mengerti, atau sesuatu yang levelnya di bawah kita masih bisa mengerti. Tapi sesuatu yang levelnya di atas kita susah mengerti. Saya pertama kali bekerja menghadapi persoalan, ya, tahun 90. Kalau ini nggak ketemu jalan keluarnya gimana? Jalan keluarnya gimana? Lalu kemudian supervisor saya lewat, dan saya bilang, bos, ini ada persoalan begini. Saudara, nggak nyampe 5 menit, dia cuma ngomong gini, saudara. Gini aja guys, ya, kamu harus lakukan ini 1, 2, 3, 4, 5. Itu saya lihat, iya ya, kenapa dari tadi susah? Kenapa dari tadi gak kepikiran? Dia cuma 5 menit saja, dia memberi arahan, langsung tahu jalan keluarnya. Kenapa dia bisa tahu? Kenapa dia bisa tahu? Satu, pasti dia lebih berpengalaman. Kedua, dia di atas saya. Betul? Kita ini masih belum tahu apa-apa, dia sudah lebih dulu tahu. Sesuatu yang di atas lebih mudah mengerti yang di bawah. Saudara punya anak, datang sama saudara. Papa, mama, papi, mami, matematika gimana ya? Matematika ini 5 ditambah 2 ditambah 7 ditambah 9. Jawabnya berapa? Maminya jawab langsung cepat sekali, 17. Wih, mami pintar sekali ya. Ini mami memang wanita super. Ya, aku dari tadi itu pakai lidi nggak dapat. Ya, zaman saya kecil tuh kalau matematika pakai lidi 2 tambah 5 tambah terus dihitung ulang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai sini lupa lagi. Berapa ya? Ulang lagi saudara. Ya, itu sudah diulang saudara. Kan kita bertanya sama mami. Orang tua cuma bilang gini, 17. Kita sampai napasnya. Pintar sekali dia ya. Sekarang saya tahu rahasianya saudara. Ternyata dia lebih berpengalaman. Dia lebih dulu sudah belajar berhitung sebelum kita ada, saudara. Saudara, kalau kita memahami yang di bawah itu gampang. Tapi kalau kita mencoba memahami yang di atas, nggak pernah ketemu. Kenapa sebabnya begitu? Jadi kalau ada orang mencoba untuk berkata, aku ingin mengetahui pikiran
pikiran-pikirannya Tuhan. Aku ingin mengetahui seluruh rencananya Tuhan. Wow. Ngomong sama-sama. Wow. Ada orang berdoa, Tuhan, aku ingin tahu seluruh rencanamu. Tuhan di surga geleng-geleng kepala. Gila dia anak. Urusan dia aja dia kagak beres-beres. Dia mau tahu seluruh rencana alam semesta. Karena kita mau sok tahu sama Tuhan. Padahal gak usah sok tahu, Tuhan kasih tahu. Amin. Kasih tahu sama orang sebelah saudara, bilang ini jangan sok tahu. Amin. Haleluya. Ya. Kalau sok tahu, saudara akan kecewa karena saudara tidak akan ketemu. Ya. Agama manusia mencari Allah, ketemu enggak? Gak ketemu. Itulah sebabnya kekristenan hadir, yaitu Kristus datang. Tuhan cari manusia, pasti ketemu. Karena pencipta mencari yang diciptakan pasti ketemu. Tapi kalau sebaliknya, yang dicipta mencari pencipta, pasti salah kamar, salah alamat, saudara. Yes. Dikira Tuhan, ternyata bukan Tuhan. Lawannya Tuhan apa? Hantu. Kasih Kristus. Banyak hal dalam hidup ini kita nggak bisa mengerti. Banyak sudah orang yang sudah menikah, bahkan 10-20 tahun masih berkata, kok saya nggak ngerti pasangan saya, Pak. Bayangkan, pasangannya aja nggak bisa dia mengerti. Gimana dia mengerti Tuhan? Cuma kalau udah 10-20 tahun nggak ngerti pasangan, saya bingung dulu ketemunya gimana, saudara. Betul? Sampai saya tanya, apa Bapak ini dulu dijodohkan? Ya enggak sih, kami jatuh cinta sejak SD, Pak. Jatuh cinta sejak masih pakai celana monyet, Pak. Ya pantesan, itu pasti pacarannya di pohon kan? Pakai celana monyet, namanya cinta monyet. Pinter tuh. Ya. Pacarannya pasti di atas pohon, saudara. Ya, pantesan gak mengenal di atas pohon, saudara. Tapi masalah setelah berjalannya waktu masih gak kenal. Tapi saya mau katakan sama saudara, itu manusia. Ya, kita gak bisa memahami semua. Coba, saya yakin saudara pasti kalau disuruh mengeluarkan handphone saudara, sebagian besar saudara punya handphone yang smart, betul? Namanya smartphone. Artinya handphone yang pintar. Tapi masalahnya adalah bukan di smartphone atau handphone pintar. Sekarang ini banyak orang punya smartphone tapi nggak pintar pakai handphone. Ya. Begitu iklannya muncul langsung para istri, Pak beli ini dong, itu paling canggih Pak, bisa cepat akses internet, bisa ini macam-macam, bisa begitu-begitu. Dibeliin karena rewel tuh setiap hari kan. Bapak-bapak itu kalau rewel itu sudah langsung dia beliin, dia kasih sama istri. Gimana mah? Cek 1 minggu, 2 minggu. Gimana mah pakai handphonenya? Oh iya, kalau mama pakai telepon suaranya lebih jelas. Weh, terus yang lain, ya enggak, mama baru telepon doang. Bayangkan saudara, katanya dia mau internet, dia mau ngecek macam-macam Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Ternyata smartphone just only a phone, hanya sebagai alat untuk telepon. Paling mentok SMS. Ternyata untuk urusan yang sederhananya kan belum tentu orang bisa mengerti. Lalu kita berkata, aku ingin tahu tentang Tuhan. Aku ingin mengerti seluruh jalan pikirannya Tuhan. Saya mau katakan, tunggu saja tanggal mainnya. Pasti Tuhan nyatakan kok. Pasti Tuhan akan katakan kepada kita, what happened? Apa yang sedang terjadi? Nah, ada 5 hal saudara. Kalau kita dalam hidup ini menghadapi hal-hal yang kita tidak bisa mengerti. Nah, 5 pengertian ini harus ada pada kita. Yang pertama, ketika ada hal-hal yang kita tidak bisa mengerti, padahal kita sudah melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, itu berarti Tuhan sedang membawa saudara dan saya untuk masuk di dalam dimensi roh, dimensi yang lebih tinggi, membawa saudara untuk masuk hidup dalam roh. Katakan bersama saya, hidup dalam roh. Ya, hidup itu ada levelnya, saudara. Ya, kalau yang kita alami setiap hari ini hidup secara jasmani. Tapi ketika kita ada di dalam Yesus, Tuhan membawa kita masuk dalam yang namanya dimensi roh. Dan ini memang tidak semua orang
bisa memahami, bisa dengan cepat masuk dalam dimensi itu. Ciri orang yang hidup dalam dimensi roh, Alkitab berkata, orang itu akan hidup oleh iman. Katakan oleh iman. Apa artinya hidup oleh iman? Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Yes. Kita terbiasa dengan hal-hal yang kita lihat. Sesuatu yang sudah kita lihat, apalagi bisa kita jamah, kita pegang. Saya mau katakan, itu namanya bukan hidup oleh iman, karena kita sudah bisa pegang. Ya. Tetapi hidup oleh iman, sesuatu yang pasti kita dapatkan, sekalipun belum kita terima. Kita pasti terima. Kita pasti dapatkan, sekalipun belum kita pegang. Amin. Itu orang yang hidup oleh iman. Dan Tuhan sedang membawa kita ke arah yang sama. Berapa banyak saudara percaya, saudara punya Bapa yang mengasihi kita. Amin. Kalau dia Bapa yang mengasihi, berarti saudara anak. Betul kan? Berarti saudara adalah anak. Pertanyaannya, saudara jadi anak yang percaya kepada Bapa atau anak yang tidak percaya kepada Bapa? Loh, itu dua hal yang berbeda. Kita bisa punya banyak anak di rumah kita, tapi saudara lihat, ada anak yang sungguh-sungguh percaya sama orang tuanya, ada yang suka meragukan. Betul, masuk sih papi, yang benar mami. Tapi ada yang langsung, oh gitu ya, langsung percaya. Saudara, bagaimana hubungan kita dengan Bapa di surga? Kalau dia adalah Bapa, berarti kita anak. Pertanyaannya, kita anak yang seperti apa? Anak yang bisa mempercayai dia kah? Atau anak yang setengah percaya? Dan saya mau katakan begini, kita hidup 90% percaya itu sama juga dengan tidak percaya. Bahkan 99,9% percaya itu sama saja dengan tidak percaya. Yang Tuhan mau itu 100% tidak percaya. Coba saudara perhatikan, saudara punya anak kecil, ya, mungkin umur setahun atau 2 tahun, ya, lagi lucu-lucunya, betul? Kemudian apa? Saudara mulai ajak dia bermain-main, ya. Saudara bawa, ya ini kadang-kadang juga orang tua nih suka lupa saudara ya. Ketika dia saking senang dia bisa ngomong gini, lucunya anak siapa ini, anak siapa ini. Lu bayangkan saudara saking senang tuh bisa lupa anaknya loh. Ya, cantiknya, gemesin, anak siapa ini, anak siapa. Kalau dia bisa ngomong, ya anak lo, kan gitu saudara. Saking senang orang tua bisa lupa. Tapi saya percaya Bapa di surga gak pernah lupa sama anak-anak. Haleluya. Dan ketika dia pegang anak itu saudara, coba, ada kan orang tua gini, sambil diangkat, ya kan? Dia diangkat sedikit, agak dilempar gitu saudara. Tapi gak tinggi-tinggi loh saudara. Ya, paling beberapa senti dilepas, jatuh lagi. Anaknya ketawa apa nangis? Ketawa senang sekali. Anaknya nggak bilang gini, hati-hati Bapak nanti jatuh, enggak. Awas lo kalau sampai jatuh Bapak. Nggak ada yang ngomong gitu saudara. Coba nanti kalau yang punya tes, ya, nggak ada yang komplain. Kenapa? Dia percaya bapaknya pasti tangkap. Dia sangat yakin bapaknya pasti tidak pernah terlambat menangkap dia. Cuma ini pesan bagi saudara kalau nanti mau ngetes, lemparnya jangan tinggi-tinggi. Wah tes, kata Pak Pendeta begini. Coba ya nak, kita tes. Saudara lempar sampai lantai 4, oh itu lain urusan. Ya, itu berarti ada dendam pribadi. Ya. Kalau saudara perlakukan anak saudara taruh di ayunan saudara dorong, ya kan? Kok nggak ada yang menjerit-jerit ketakutan? Senang ya. Karena begitu kembali bapaknya kasih tangkap dia. Bagaimana hubungan kita dengan Bapa di surga? Berapa banyak saudara percaya bahwa dia Bapa yang bertanggung jawab? Amin. Kalau dia Bapa yang bertanggung jawab, sekalipun mungkin hari ini ada sedikit persoalan dalam hidup kita, bisakah kita tetap mempercayai dia 100%? Bisakah kita tetap berkata, Bapa aku percaya kepadamu, Engkau tidak pernah melepaskan aku, Engkau pasti memegang aku dengan tangan kananmu yang membawa kemenangan bagiku. Aku tetap percaya, sekalipun seluruh dunia berkata tidak mungkin,
Aku percaya kepada perkataanmu ya Bapa. Pasti mungkin. Bisakah kita punya hubungan seperti itu dengan Dia? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada masalah persoalan yang kita tidak bisa mengerti, itu artinya melalui masalah kita, Allah sedang mengerjakan jalan-jalannya bagi kita. Firman Tuhan berkata, jalanku bukanlah jalanmu, rancanganku bukanlah rancanganmu. Artinya apa? Jalan Tuhan dengan jalan kita itu seringkali berbeda. Bahkan dikatakan, seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanmu daripada jalanku. Saudara dikasih oleh Kristus, Tuhan sedang mengerjakan jalannya bagi kita, termasuk jalan keselamatan, jalan pemulihan. Tuhan sedang kerjakan. Saya mau beritahu gini, banyak orang masuk gereja. Ini pelan-pelan aja nih saudara. Banyak orang masuk gereja. Jujur, banyak orang masuk gereja bukan karena selebaran gereja. Banyak orang pergi ke KKR bukan karena ada poster besar KKR, kebaktian kebangunan rohani pendeta ABC di lapangan terbang atau di lapangan apa. Dan saudara, banyak orang datang masuk gereja justru karena persoalan. Betul? Ketika sudah stadium 3 menjelang stadium 4, tidak usah diundang, datang sendiri. Tuhan, ngomong udah susah. Yang megap-megap sudah cari Tuhan. Tuhan lagi mengerjakan jalannya, jalan keselamatan. Saudara percaya sejak kita ada dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah memanggil kita dengan nama kita. Amin. Sekalipun kita menyimpang jauh, Dia tetap ingat loh. Sekalipun orang tuh sepanjang hidupnya mungkin gak mau kenal Tuhan, ya, bahkan menghindari Tuhan, tapi Tuhan ingat. Yang namanya anak Dia gak pernah lupakan. Dia akan tetap panggil. Pakai soft way, cara halus, gak kenal. Terpaksa pakai hard way. Loh, itu sangat terpaksa loh. Ya, nggak ada orang tua tuh ingin hard way. Pasti dia akan mencoba dengan soft way. Nah, belajar. Nah, kerjain PR. Masih nggak dikerjain juga. Nah, kerjakan. Masih nggak dikerjakan juga apa saudara? Nah, Firman Tuhan bilang pakai rotan boleh, betul? Tapi ya jangan keterlaluan saudara. Ya, kadang-kadang orang tua nih mentang-mentang boleh pakai rotan, lupa diri dia saudara. Ya, lupa kalau itu anaknya saudara. Kacangnya itu saudara. Ya, saya ingat dulu saya kan besar di Jayapura itu saudara. Saya kalau lihat kawan saya itu lagi dihajar sama bapaknya, saya buru-buru pulang, nggak tahan saudara. Bambu 4 bisa patah semua saudara. Betul saudara. Besok kalau ketemu di sekolah ini sudah Anda tinggalnya sekali saudara. Bisa mau katakan itu keterlaluan saudara. Tapi kalau Bapaknya di surga pasti tidak begitu caranya. Amin. Ya. Kenapa orang masuk gereja? Tuh, memang ada yang terpanggil seperti saudara ini terpanggil secara langsung, ya, karena saudara cinta Tuhan. Tapi ada begitu banyak orang memang butuh. Sudah gak ada jalan keluar lagi. Usaha apa kerja sudah gak ada jalan keluar lagi. Akhirnya Tuhan, tolong Tuhan, masuk gereja. Pendetanya lihat, ini dari dulu diinjili, datangi ke rumahnya, yang keluar selalu blacky-nya. Ya kan? Kan gitu saudara ya. Pendeta ting-tong, titik kedua. Pak pendeta, keluarin blacky aja. Pendetanya dikejar malah sudah itu di daerah di Jakarta sih jarang sudah. Ya, karena kalau di Jakarta itu uniknya gitu, nggak ada anjing di rumah, tapi di depan tulis awas meninggal. Ya.
Ada begitu banyak tulisan di depan rumah, awas anjing galak. Coba saudara periksa. Begitu saudara lihat di dalam cuma ada pupi. Anjing kecil saudara. Ya, yang gonggongnya cuma kecil saudara. Ya. Kalau di daerah saudara, anjingnya betul-betul gede. Kekasih Tuhan. Untung ketika mereka datang ke gereja, pendeta nggak ada yang balas dendam. Oh, kemarin masih sehat, kemarin masih banyak kamu datang ya. Sudah tunggu 5 tahun lagi buat kita layani. Enggak ada yang begitu, ya pasti langsung dilayani. Kasih Kristus banyak orang dulu sombong setengah mati, sombong sama Tuhan maksudnya. Aku nggak butuh Tuhan, aku bisa jalan sendiri. Ketemu orang seperti ini, tangan saja sudah. Nah, pernah nggak ketemu orang seperti ini? Ya. Saudara ajak gereja, saudara ajak berdoa, nggak Tuhan. Saya mau beritahu, orang sombong itu bukan karena dia jalannya kepala diangkat. Orang sombong itu adalah orang yang berkata, aku tidak butuh Tuhan, aku tidak butuh orang lain, aku tidak butuh Allah. Itu orang sombong. Saudara ketemu dengan orang seperti ini, tenang saja, tunggu dia ujian sebentar lagi. Kalau dia ujian dengan Tuhan, pasti datang sendiri. Dan kalau dia sudah masuk, dia masuk dalam jalan keselamatan, dia masuk dalam jalan kehidupan. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Amin. Jadi ketika ada hal yang kita tidak bisa mengerti dalam hidup kita, Allah sedang mengerjakan jalan-jalannya dalam hidup kita. Hari ini memang banyak orang, saudara, ya, bahkan masuk dalam kelompok suka mencemooh firman. Mana kedatangan yang tidak datang? Mana? Ya, tenang saja. Ya, karena Allah kita akan mengerjakan jalan-jalannya bagi kita, dan semua pasti tepat pada waktunya. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, melalui masalah yang kita hadapi, sebenarnya Tuhan mau agar kita melekat dengan Dia. Saudara tahu kata melekat itu di dalam bahasa aslinya adalah kafa. Kafa itu seperti dua telapak tangan yang ditangkupkan. Ya, coba praktek sama-sama. Angkat, yang bawa tangan boleh angkat tangannya dua-dua. Kalau bawa satu ya angkat satu lagi. Lalu saudara begini, tangkupkan begini. Kafa. Amin. Katakan begini, ini kafa. Artinya apa? Melekat. Tuhan mau saudara dengan Dia itu melekat. Coba tarik, bisa lepas? Tangan kita sendiri aja yang pegang, kita nggak bisa lepas. Apalagi saudara, tangan yang satunya adalah tangan Bapa di surga. Ketika Dia pegang tangan saudara, bisa lepas? Tidak bisa. Firman Tuhan bilang begini, tak ada yang dapat memisahkan. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus. Baik itu pedang, baik itu penderitaan, tidak ada yang bisa melepaskan kita, memisahkan kita dari kasih-Nya Tuhan. Amin. Karena tangan Tuhan yang pegang kita. Haleluya. Tuhan mau saudara melekat. Jadi kalau hari-hari ini kelihatannya saudara itu ya sedang menghadapi masalah yang gak beres-beres, dengan jangan ubah yang lain. Jangan mencoba menyelesaikan persoalannya. Sebab persoalannya sebetulnya bukan ada pada persoalan saudara. Persoalan yang sesungguhnya ada di dalam hidup saudara, ada di dalam hati saudara. Sudahkah kita melekat dengan Tuhan atau belum? Amin. Kalau kita sudah melekat dengan Dia, bayangkan saudara, carang melekat pada pokok anggur langsung berbuah. Kenapa carang itu bisa berbuah ketika dia melekat pada pokok anggur? Karena dia mendapat suplai. Baik itu suplai makanan, suplai air, bahkan yang paling penting adalah intisari kehidupan dia terima. Wow. Sekarang kalau kita melekatnya pada Yesus, pada Tuhan, saudara disuplai nggak? Saudara disuplai nggak? Berapa banyak yang percaya ketika engkau melekat pada Yesus, engkau disuplai oleh Tuhan? Oh, lambaikan tangan saudara, katakan amin. Tepuk tangan meriah bagi Allah kita. Dan kalau saudara percaya bahwa melekat, saudara disuplai, kenapa terlepas? Kenapa putus sambung? Halo. Kenapa putus sambung sama Tuhan? Padahal kita tahu
banyak boleh hilang, tapi jangan pernah sampai kau lepaskan yang utama, yaitu Yesus. Oh, haleluya. Kalau hari ini sedang ada pelajaran dalam hidup kita, saudara tahu bahwa hidup itu ada pelajarannya. Betul? Kita lagi belajar. Di sekolah dulu kita belajar. Dengar saudara, satu-satunya cara untuk bisa lulus dari mata pelajaran adalah dengan mengikutinya. Dengar, satu-satunya cara untuk kita bisa lulus dari suatu mata kuliah atau mata pelajaran adalah dengan kita mengikutinya, bukan menghindarinya. Saudara menghindari pelajaran, contoh saudara, ada yang gak suka matematika. Pak, saya kalau belajar matematika kok rasanya mati-matian, Pak. Saya mau katakan, kalau mau lulus bukan menghindari, tapi justru kau harus mengikutinya. Selama kau menghindarinya, gak pernah lulus seumur hidup. Pak, saya kimia, kok gak bisa, Pak. Saya dulu pernah, saudara, saya di SMA itu, saya masuk IPA waktu itu, saudara. Saya bisa yang lain, matematika, fisika, saya bisa. Semuanya saya bisa, mekanika, saya bisa. Tapi begitu saya ketemu kimia, aduh, saudara, itu saya di kelas, guru masih di tangga, naik ke atas itu, perut udah mulus. Kenapa? Rasanya saya bingung sekali. Ya, saya itu susah sekali. Menurut saya, ya, saya konsultasi kepada dokter guru pembimbing, bisa nggak saya menghindari? Ya bisa. Kalau mau lulus, kecuali kamu pindah IPS, katanya. Loh kan nanggung, saya sudah terlanjur jalan, masa saya mau pindah? Kalau dia kata, ya, guru ini bilang, ya sudahlah, satu-satunya cara untuk bisa lulus kimia, kamu harus ikut kimia. Makin kamu sering bolos, makin kamu nggak pernah ngerti. Berapa banyak orang ketika pelajaran itu tidak dia sukai, dia bolos. Contoh pelajaran kesabaran, Tuhan bilang sabar. Gak suka pelajaran kesabaran. Apaan sabar? Apaan? Orang di kantor semuanya nyebelin begitu, orang ini. Saudara kasih oleh Tuhan. Padahal itu pelajarannya harus kita lewati, karena salah satu buah roh adalah kesabaran. Saudara mau tidak mau harus lulus pelajaran itu. Dan ketika kita bolos dari pelajaran itu, ya akan terjadi siaran ulangan, saudara, atau ujian susulan. Pindah sekolah aja kalau gitu, Pak. Pindah sekolah aja. Emang sekolah cuma di sini satu-satunya, kita pindah aja sekolah. Sama aja, karena kurikulumnya sama. Kurikulumnya itu dari kerajaan Allah. Amin. Bukan soal sekolahnya, pelajarannya yang sama. Sekolahnya bisa beda-beda, tapi pelajarannya sama. Artinya apa? Engkau tetap harus melewatinya. Yang setuju dengan saya bilang amin. Jadi kalau hari ini sedang menghadapi sesuatu yang menurut saudara tidak mengenakan, lewati aja biar cepat selesai. Lewati aja biar cepat selesai. Saudara tahu caranya untuk cepat keluar dari prosesnya Tuhan? Berserah sama Tuhan. Semakin kita ngeyel, what is ngeyel? What is the meaning of ngeyel? Ya. Kita terus berbantah dengan Tuhan, kita tarik ulur dengan Tuhan, kita mencoba menarik Tuhan dengan baik-baik, hanya buang waktu kita dan akhirnya tenaga kita habis. Pada akhirnya ujung-ujungnya saudara tetap harus ikut Tuhan. Daripada capek begitu, apa susahnya kita berserah, ya Tuhan, jadilah padaku seturut kehendak. Saya tidak mengajari jemaat untuk menyerah, tidak. Beda, berserah sama menyerah beda. Orang ikut dalam rencana Tuhan bukan berarti dia menyerah. Karena Tuhan juga pasti akan menuntun dia untuk berperang dan keluar sebagai pemenang. Ya. Berserah sama Tuhan itu tidak sama dengan menyerah. Kalau menyerah itu bahkan ikut Tuhan pun tidak, itu menyerah namanya. Tapi orang yang berserah untuk ikut Tuhan, Tuhan akan memberikan roh keperkasaan kepada dia. Tuhan akan memberikan roh yang kuat bagi dia untuk dia bisa melewati perjalanan itu dengan baik. Amin.
Itu yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, lewat masalah yang tidak bisa mengerti, Allah mau supaya kita ikut agendanya. Pernah gak saudara itu berdoa, Tuhan tolong saya Tuhan, supaya hari ini Tuhan persoalan saya bisa diselesaikan Tuhan. Lalu kemudian saudara tunggu ternyata hari ini gak selesai. Pernah gak ngalamin yang seperti itu? Pernah gak ngalamin yang seperti itu? Atau ketika saudara berdoa langsung hari ini juga langsung. Puji Tuhan kalau itu terjadi, haleluya. Tapi ada banyak case, ada banyak kejadian. Nah, hari ini dong Tuhan, jam 12 ya Tuhan, jam 12 Tuhan. Ini lagi cari jodoh, Tuhan aku sudah di sini Tuhan. Jam 12 biar si doi lewat persis di sini Tuhan, sebab aku mau berkenalan dengan dia. Ternyata jam 12 yang lewat bapaknya. Ya? Lewat juga, tapi yang lewat bukan dia, bapaknya. Kekasih Kristus. Kalau itu yang sedang terjadi, Allah sedang mengajari kita supaya ikut agendanya Tuhan, bukan agendanya kita. Agendanya Tuhan, schedule-nya Tuhan, waktunya waktu Tuhan. Tuhan tidak berkata, aku tidak mendengar doamu. Tuhan dengar. Dia dengar baik-baik. Dia menjawab tepat pada waktunya. Haleluya. Belajar seperti Habakuk. Coba kita lihat, Nabi Habakuk ini menuliskan luar biasa. Di dalam Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Baca dengan suara keras. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nabi Habakuk ini menuliskan satu tulisan yang, maaf saudara, kalau kita perhatikan itu gak enak semua. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, kalau berbunga aja enggak, tidak mungkin dia berbuah. Betul? Karena sebelum berbuah kan harus bunga dulu. Kemudian dikatakan apa? Pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan alias hilang, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, mungkin dicuri atau mati. 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ketika saya membaca ini, Tuhan kasih pewahyuan, iluminasi. Tuhan memberikan pewahyuan. Mengapa Habakuk bisa menuliskan dia tetap beria-ria, padahal yang dia tuliskan itu keadaannya tidak baik semua? Mengapa dia masih bisa beria-ria di dalam Tuhan? Kuncinya, karena dia ikut agendanya Tuhan. Sebab dia percaya, sekalipun semua itu tidak menghasilkan, Allah Bapaknya tetap sanggup memelihara dia, tetap sanggup untuk memberkati dia dengan caranya yang ajaib. Amin. Berapa banyak saudara meyakini bahwa kau hidup itu bukan karena usahamu, bukan karena pekerjaanmu. Engkau hidup bukan karena kesehatanmu diperiksa setiap saat. Engkau hidup bukan karena engkau punya banyak koneksi. Siapa percaya engkau hidup hanya karena perkataan Tuhan? Amin. Yes. Kita boleh mengalami apa saja, bahkan dihimpit sedemikian rupa, tapi ketika Tuhan berkata, aku memberkati engkau, maka tidak ada satu pun yang bisa menghalangi.
Semua dokter bisa berkata, engkau sudah tinggal menunggu waktu. Tapi dengar baik-baik, kalau Tuhan berkata, jadilah sembuh, maka pastilah kau sembuh. Yes. Orang bisa berkata, baginya tidak ada pertolongan. Sudah, jalan buntu. Memang kalau dihitung, dilihat, gak ada jalan keluar. Kalau itu pun terjadi, belajar seperti Habakuk, aku tetap berseria-ria di hadapan Tuhan. Aku tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan. Sebab hidupku bukan ditentukan oleh keadaanku, tapi hidupku ditentukan oleh perkataan Tuhan dalam hidupku. Ketika Dia berfirman, maka semuanya itu pasti jadi. Amin. Kekasih Kristus, mari hidup. Bukan dengan agenda kita, tapi ikut dalam agendanya Tuhan. Dan yang terakhir, ketika kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi, berarti kita sedang dibentuk menjadi kualitas yang lebih tinggi. Pernahkah saudara melihat tanah liat dibentuk oleh sang penjunan? Ketika tanah liat itu dibanting, ketika tanah liat itu mulai dibentuk, ketika tanah liat itu mulai diwarnai, tanah liat sendiri tidak pernah tahu dia akan jadi apa sebetulnya. Tanah liat gak pernah bertanya, hei Bung, lu apain gua? Hei Bung, gua mau dijadiin apa? Gak pernah. Tanah liat cuma mengikuti penjunan yang mengerjakan. Dan pada akhirnya dia menjadi perabot yang indah, dibawa masuk ke dalam rumah. Tadinya cuma tanah di luar, tiba-tiba dibentuk jadi vas yang indah. Tadinya cuma tanah di luar, dibentuk masuk menjadi perabot rumah tangga yang baik. Berapa banyak saudara juga percaya Tuhan membentuk saudara menjadi perabot yang indah dalam rumahnya. Mungkin saat dibentuk kita nggak tahu, tapi yang jelas kita dibentuk menjadi kualitas yang lebih tinggi. Tepuk tangan pada ya Bapak. Terus percaya, terus berharap, dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin.